Halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama Octaviana Surti, NIM 2021-720044, Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sumber daya alam. Jadi, sebelum kita mengetahui tentang apa-apa saja yang ada pada sumber daya alam, nah, kita harus ketahui dulu apa pengertian dari sumber daya alam itu. Nah, jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Nah, jadi di dalam sumber daya alam ini terbagi menjadi dua kelompok. Ada sumber daya alam berdasarkan jenisnya, dan yang kedua itu ada sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Nah, jadi sumber daya alam berdasarkan jenisnya itu ada sumber daya alam hayati, dan yang kedua itu ada sumber daya alam non hayati. Jadi sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Dan yang kedua itu sumber daya alam non hayati. Jadi sumber daya alam non hayati itu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti sinar matahari, udara, air, dan tanah. Dan yang berikut itu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Jadi sumber daya alam berdasarkan sifat ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Nah, jadi sumber daya alam dapat diperbarui itu sumber daya alam yang tersedia dan dapat dikelola untuk dapat diperbanyak jumlahnya. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, sinar matahari, angin, dan air. Sedangkan sumber daya alam tidak dapat diperbarui itu sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas dan tidak dapat diperbanyak jumlahnya. Contohnya itu seperti minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang. Jadi pemanfaatan sumber daya alam ini itu sebagai sumber daya alam yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Nah, yang berikut itu contoh pemanfaatan sumber daya alam dapat diperbarui. Ada 5 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui itu. Yang pertama hewan dan tumbuhan, yang kedua air, dan yang ketiga udara, dan yang keempat tanah, dan yang kelima matahari. Jadi pemanfaatan sumber daya alam hewan dan tumbuhan itu yang pertama itu sebagai sumber makanan, yang kedua itu pemanfaatan tenaga hewan, contohnya itu membajak sawah, menarik delman. Dan yang ketiga itu sebagai tumbuhan untuk obat-obatan dan bumbu masakan. Dan yang kedua itu manfaat dari air. Jadi manfaat dari air itu untuk minum. Dan yang kedua itu mandi, mencuci piring, mengairi sawah, dan yang terakhir itu sumber tenaga listrik. Dan yang ketiga itu manfaat dari udara. Jadi manfaat dari udara itu bernafas. Dan yang keempat itu tanah. Jadi manfaat dari tanah ini yang pertama itu bercocok tanam, dan yang kedua itu membangun tempat tinggal, dan yang kelima itu manfaat dari matahari. Nah, jadi manfaat dari matahari ini sangat penting bagi manusia karena matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Hal ini dikarenakan matahari sebagai sumber kehidupan utama bagi makhluk hidup. Jadi manfaat dari sumber matahari ini yaitu menjemur pakaian, mengeringkan ikan asin, membantu proses pembuatan garam, dan yang terakhir itu sebagai sumber tenaga listrik. Nah, yang berikut itu contoh pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Jadi ada 3 pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Yang pertama minyak bumi, dan yang kedua emas, dan yang ketiga besi. Yang pertama minyak bumi. Manfaatnya itu bahan bakar minyak bumi untuk kendaraan. Yang kedua itu sumber gas air seperti LPG.
Dan yang kedua itu manfaat dari emas. Manfaat dari emas itu sebagai bahan baku pembuatan perhiasan. Dan yang ketiga itu besi. Manfaat dari besi itu sebagai kerangka kendaraan, bahan pembuatan alat rumah tangga, bahan konstruksi bangunan. Baik, sekian saja penjelasan materi mengenai sumber daya alam dari saya. Sekian dan terima kasih.